Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kita yang datang hadir untuk merindukan Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan hadir buat setiap kita umatnya yang dikasih oleh Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita tundukkan kepala, bersatu hati, bersama kita berdoa. Kami datang pagi hari ini untuk mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan pagi hari ini, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita-Mu mengalir buat kami semuanya pagi hari ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan pagi hari ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Katakan, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bersama kita pujikan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan. Sebab
ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bersama angkat tangan kita tinggi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami datang dengan membawa kerinduan, mengalami perjumpaan kami pribadi dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini biarlah melalui ibadah kami di tempat ini, kami temukan Engkau, kami temukan pribadi-Mu hadir menjamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami angkat suara kami menyembah-Mu pagi hari ini. Yesus, oh memuji nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Merindukanmu, mencari wajah-Mu, mendekat padamu. Oh, oh, Yesus, menyembah-Mu Tuhan, mendekat kepadamu. Ini kerinduan kami, mengalami Engkau.
Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Mari nikmati, alami kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kau yang merindukan Tuhan, mari bersama-sama kita buka kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Datanglah Roh Kudus, jamah setiap kami pagi hari ini. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kau menyegarkan setiap dahaga kami. Engkau melawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan pagi hari ini. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kinamasyata karala barala barala barala. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacitanya yang baru. Tuhan memberikan kekuatannya yang baru buat kita semua. Yesus Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Sungguh indah tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Ada ketenangan buat setiap kami. Ada penghiburan. Ada sukacita-Mu. Ada kekuatan dari-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami temukan Engkau. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami kepadamu. Kami datang dengan kejujuran hati mencari wajah-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami cari. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami perlu. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Jamah setiap kami pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Kau yang bisa berbahasa roh, satukan roh kita sejenak pagi hari ini menyembah, berbahasa roh bersama-sama. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Mengalirlah kuasa-Mu bagi setiap kami. Mengalirlah Roh Kudus bagi setiap umat-Mu. Kinarala basyaralamu. Jamah kami Yesus. Oh, jamahlah kami Tuhan. Kau yang kami cari, hanya nama-Mu Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Nama syararamu Kau menjamah setiap kami pagi hari ini.
Kami pastikan Engkau hadir buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau disembah sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau. Dan biar semua pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, Allah kami, Raja kami. Terpujilah nama-Mu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudaraku, Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya,
yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan rindu mendengar suara kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu saudaraku. Mari memuji Dia. Kita masuk tatap Yesus bersama mari puji Yesusku. Kami mau masuk Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Katakan kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk. Katakan lagi kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita, yang Dia ada di tahtanya yang suci. Mari menghampiri Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia. Ku sembah Dia. Mari angkat suara menyembah Dia. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau, oh Rajaku. Pagi hari ini mari bebaskan roh kita Bapak Ibu saudaraku. Dengan cara apapun kita dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami membawa seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami membawa hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Menyembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Inamata kaya ralabasya takara labara 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 labara. Urabasya takara labara 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 labara. Inamasya takara labara 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 labara. Inamasya naralabo. Haleluya. Inamasya nalamaya syamalabo. Ya Yesus, kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu. Kami menyembah Kau.
Mari nikmati Bapak Ibu saudaraku. Dia Raja, Dia Allah, Dia Bapa, Dia Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Saya rindu memberi kesempatan bagi setiap kita pagi hari ini. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Oh rapatakayara lava shikiriara lava takayara lava 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 lava. Rapatakara lava lava sikiara lava lava lava. Jangan ada satupun yang melewatkan saat-saat indah pagi hari ini. Shikiriara takara lava shikiara lava 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 lava. Hirabara lava shatakara lava 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 lava. Oh rapatakaya lava sikiara lava 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 sikiara lava lava lava. Hinamatakaya lava shara lava lava lava. Hinamatakaya lava sikiara lava 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 lava. Oh rapatakara lava shatakara lava 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 lava. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mencicipi suasana surga di tengah-tengah kami Tuhan. Oh biar semua hati, biar semua pikiran boleh tertuju hanya kepadamu pagi hari ini Tuhan. Boleh menyembah Engkau dengan sungguh. Yesus, ya Yesus kami persembahkan semua pujian, semua hormat, kemuliaan, ya keagungan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Yesus, Yesus, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, yang terbaik bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Oh, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kembali angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Satu kali lagi menyembah Dia. Katakan kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta, ya Tuhan, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Satu kali lagi katakan, kita masuk
Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus semua orang yang percaya Tuhan hadir. Katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama pagi hari ini kita bersuka cita menyanyi bagi Tuhan kita. Dia hadir bagi setiap kita. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, Katakan yang tak pernah, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul dalam hati kita. timbul di dalam hati. Semuanya disediakan bagi setiap kita, amin. Bagi yang mengasihi Dia. Lagi Bapak Ibu katakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul. siapa yang percaya? Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama yang percaya, kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Amin, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Katakan, Apa yang tak pernah apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan yang tidak pernah kita dengar Bapak Ibu. Katakan yang tidak pernah, yang tak pernah timbul. itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi yang mengasihi, Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pagi hari ini kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan semua yang kita butuhkan. Mari yang percaya katakan yes Bapak Ibu. Amin. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama yang percaya angkat kedua tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekarang tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Come on. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Lebih lagi Bapak Ibu. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin, amin. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu selaku.
Oh, kami percaya Tuhan, sukacitamu itulah kekuatan kami. Kami bersemangat pagi hari ini. Mari bernyanyi dengan sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara percaya sukacita surga di tengah-tengah kita, amin? Nyanyikan sama-sama. Katakan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan meskipun apa Bapak Ibu, di tengah badai, di tengah gelombang, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Mari semua lambaikan tangan kita bersama. Oh, takkan patah, takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama yuk. Lebih bersemangat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, kau akan dalam hatiku, takkan patah semua semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Oh, haleluya. Serukan sama-sama ya. Katakan takkan patah semangat. Semua semangat takkan hilang. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Boleh angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang bersukacita. Coba lambaikan kedua tanganmu tinggi. Di mana ada sukacita, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sama-sama. Sangkakala berbunyi, sambut Dia, tanda panggilanku. Katakan.
gerejanya, gerejanya di bumi. Are you ready? Sebab kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah dan pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Lagi katakan, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, peta dingin dan bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, terima minyak yang baru. Sebab minyak baru telah dicurahkan, gerejanya, gerejanya di bumi. Sama-sama yuk. Sebab kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sebab kuasanya membangkitkan. Tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Peta dingin melanda umat. Apa? Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sebuah membangkitkan, sama-sama membangkitkan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kekuatan yang Kau beri selalu baru di setiap pagi. Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Engkau perisai kami Tuhan, Yesus perisaiku, ku
serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, Yesus penolongku. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan, kepadamu ku berseru. Katakan, Yesus perisaiku, Yesus perisaiku. Ini hidup kami Tuhan, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Angkat tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari panggil namanya Yesus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Mari berseru Bapak Ibu saudara-saudaraku, panggil namanya Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan Yesus, Yesuslah kuatku, Engkau penolong kami Tuhan, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Mari satu kali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sebut namanya, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya. Katakan Yesuslah, Yesuslah segalanya bagi. Yesuslah, Yesuslah segalanya bagiku. Di dalam hati kami dan dengan mulut kami mengaku, sungguh Yesus Tuhan segala-galanya bagi kami. Terima kasih untuk ibadah yang baik ini Tuhan.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih sudah bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan yang sama bertahta di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Kita bersuka cita, kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Bapak Ibu, pagi ini kita coba akan mendekati satu buah firman Allah atau bagian dari kitab kita yang cukup sulit sebenarnya, tapi pelan-pelan kita akan belajar Bapak Ibu ya, yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat ini poin khotbah yang praktis sekali, yang sungguh kita mengalami setiap kita dalam hidup kita masing-masing. Tema kita, Tuhan diabaikan, hidup tak tertahankan. Itulah pokok pikiran kita bersama-sama. Ketika Tuhan diabaikan, maka sungguh hidup itu tak tertahankan, luar biasa. Teks kita dari Pengkhotbah, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 saya baca dengan cepat. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini bersama-sama dan jangan lupa konteks dari ayat ini. Firman Allah berkata, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok, yang bongkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah salah satu kitab yang cukup sulit untuk didekati Bapak Ibu. Dan ini salah satu kitab yang paling dicurigai. Kenapa dia dicurigai? Karena dia dianggap pendukung filsafat orang-orang yang namanya Epikuros di zaman Kristus. Bahkan pra-Kristus. Orang-orang Epikuros itu menekankan hedonis, kenikmatan hidup. Bagi mereka, Tuhan mereka adalah kenikmatan hidup.
Kelihatannya kitab Pengkhotbah seakan-akan mendukung kaum hedonis ini. Ditambah lagi Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan tentang kitab ini. Sehingga kitab ini begitu dicurigai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kitab ini disebut juga Kohelet dalam bahasa Ibrani. Kohelet itu pengkhotbah. Seseorang yang berkhotbah di hadapan orang banyak disebut Kohelet. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cukup menarik sekali. Sebenarnya kitab ini dikategorikan sebagai kitab hikmat dalam literatur Yahudi juga di dalam Alkitab kita. Nah dia adalah kitab hikmat yang berbeda. Ada yang namanya conventional wisdom. Hikmat yang konvensional, hikmat yang rata-rata. Contohnya, biasanya begini Bapak Ibu. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, hemat pangkal kaya. Itu namanya conventional wisdom, hikmat rata-rata, hikmat yang biasa. Tapi dalam hidup ini, ternyata realitanya tidak selalu seperti itu. Yang hemat pun belum tentu kaya. Yang rajin pun belum tentu pandai. Jadi filosofi atau falsafah hidup yang mengatakan hemat pangkal kaya itu baik. Tetapi dalam realita tidak selalu yang hemat menjadi kaya. Lalu kemudian rajin pangkal pandai, tidak selalu yang rajin kemudian menjadi begitu cerdas. Malas pangkal bodoh. Beberapa orang jenius itu orang-orang malas malah. Karena itu dibutuhkan sebuah hikmat yang berbeda. Bukan sekedar konvensional hikmat. Tapi yang melampaui. Dalam bahasa saya transkonvensional wisdom. Sebuah hikmat yang melampaui dari yang rata-rata. Kitab Pengkhotbah masuk dalam kategori itu. Dibutuhkan sebuah hikmat yang berbeda untuk melihat realita hidup ini. Contoh lain lagi, kitab Ayub. Kitab Ayub juga disebut kitab yang melampaui konvensional wisdom. Nah pagi ini kita akan coba melihat bersama-sama Bapak Ibu dari kitab Pengkhotbah ini. Perhatikanlah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Bapak Ibu, waktu dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Ayat itu tidak sedang ingin mengatakan bahwa Salomolah penulis kitab Pengkhotbah, bukan. Ayat itu mau mengatakan bahwa semua isi kitab Pengkhotbah perkataan Salomo 100%, kehidupan Salomo 100%. Tapi yang menulis bukan Salomo. Kok bisa? Iya. Sebab ini bukan Salomo style, ini bukan gayanya Salomo. Bapak Ibu baca kitab Amsal, itulah gayanya Salomo. Bapak Ibu baca kitab Kidung Agung, itulah gayanya Salomo. Kitab Pengkhotbah bukan gayanya Salomo. Mereka-mereka yang mendalami firman Tuhan, merenungkannya dan belajar para sarjana Alkitab menemukan ini bukan stylenya Salomo. Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya WA istri saya, maka saya tahu yang balas WA saya, istri saya langsung atau anak saya. Sebab saya paham bahasa istri saya. Para sarjana Alkitab paham bahasanya Salomo. Dan ini bukan Salomo style. Ini bukan gayanya Salomo. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dulu bahasa itu dari bahasa Akardian. Dari bahasa Akardian berkembang menjadi bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani berkembang lagi menjadi muncullah bahasa Aramik. Hampir 50% kitab Pengkhotbah menggunakan bahasa Aramik. Bahasa Aramik baru muncul 1000 tahun setelah Salomo mati. Jadi tidak mungkin penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Sebab di zaman Salomo belum ada bahasa Aramik. Nanti 1000 tahun lagi kemudian barulah ada bahasa Aramik. Kalau begitu, setelah pembuangan dari Babel orang Israel pulang,
seseorang menuliskan teks ini. Jadi 1000 tahun setelah zaman Salomo, waktu orang Israel pulang dari Babel itu, seseorang menuliskan tentang perkataan-perkataan Salomo, tentang kehidupan Salomo 100%, ditulis lalu disebutlah, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Orang zaman dulu biasa menulis sebuah surat, membubuhkan nama orang lain supaya surat itu berotoritas. Surat itu punya wibawa. Orang zaman dulu biasa menulis seperti itu. Kelihatannya si penulis kitab pengkhotbah ini melakukan hal yang sama. Nah, perhatikan ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 adalah tesis, sebuah asumsi dasar yang ditulis oleh si pengkhotbah. Perhatikan ayat kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Sebuah tesis disodorkan. Sia-sia. Hidup ini sia-sia. Untuk apa berjeripayah di bawah kolong langit? Sia-sia. Setelah dia buat sebuah tesis tentang hidup ini sia-sia, hidup di bawah kolong langit sia-sia belaka. Lalu ayat selanjutnya dia buktikan. Ayat 4 sampai ayat 11 dia ingin buktikan bahwa hidup ini sia-sia. Coba kita akan melihat, berjalan-jalan bersama-sama untuk melihat kitab hikmat yang melampaui konvensional ini Bapak Ibu. Yang pertama, dia berkata begini, hidup ini sia-sia sebab hidup ini rapuh. Ayat keempat dia berkata, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Dengan ringkas, padat, penuh makna. Si pengkhotbah berkata, hidup ini begitu rapuh. Kelihatannya waktu dia menulis ini dia memandang geografis dunia Palestina di Israel sana. Gunung-gunung batu yang tak tergoyahkan baik oleh iklim maupun oleh waktu. Generasi silih berganti datang dan pergi. Anak lahir, besar, tua, mati. Tapi gunung batu tetaplah ada dari purbakala. Jadi si pengkhotbah membandingkan alam di sekitarnya dengan kehidupan manusia yang rapuh itu. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Betapa rapuhnya hidup itu. Bukan hanya tubuh fisik manusia yang rapuh, mental manusia pun begitu rapuh. Mudah sekali pecah, terkoyak. Jadi si pengkhotbah berkata, hidup ini sia-sia sebab hidup ini rapuh. Yang kedua, dia beritahu alasan kenapa hidup ini sia-sia. Dia berkata hidup ini begitu membosankan. Ayat 5 sampai 7 dia presentasikan bagaimana tentang kebosanan hidup di bawah matahari. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Waktu Bapak Ibu baca ayat ini, coba tolong jangan menghakimi para penulis Alkitab di zaman dulu dengan kacamata kita zaman sekarang. Dengan ilmu pengetahuan kita zaman sekarang, gak bisa. Matahari itu tidak terbit Bapak Ibu ya. Matahari berputar pada porosnya, bumi berputar, sambil berputar dia mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang terbit. Tapi itu bahasa orang dulu, dengan pengetahuan dulu disebut matahari terbit. Kita sekarang tahu, ternyata bukan matahari yang terbit. Kita yang berputar, sambil bumi berputar dia mengitari matahari. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh menggunakan kacamata kita menghakimi para penulis di zaman Alkitab Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Si pengkhotbah mau mengatakan hidup itu begitu membosankan. Lihatlah matahari. Terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Gak ada yang berubah. Lihatlah angin. Dari utara ke selatan, kembali lagi. Utara, selatan, timur, barat. Betapa membosankan. Lalu kemudian dia berkata, lihat itu sungai. Sayang dia tidak hidup di zaman kita.
Kalau dia hidup di zaman kita, ayat itu akan bertambah. Air mengalir dari sungai, bermuara ke laut. Dari laut, air itu menguap ke atas menjadi titik-titik embun. Lalu embun ditiup oleh angin ke pegunungan. Pegunungan akan curah hujan, turun lagi ke sungai. Terus menerus, hidup begitu membosankan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi beberapa orang, ketika hidup yang penuh dengan rutinitas itu, tiba-tiba ada sebuah tragedi terjadi. Tragedi diterima sebagai sesuatu kesempatan untuk keluar dari rutinitas yang begitu membosankan. Itu sebabnya beberapa peristiwa tragis ditanggapi dengan begitu antusias. Sebab apa? Betapa membosankannya hidup. Hidup bagaikan tinggal dalam penjara yang sangat besar dan ramai. Perhatikanlah Bapak Ibu, dia menggunakan 3 ilustrasi untuk mengatakan bosannya hidup. Dia gunakan matahari, dia gunakan angin, dia gunakan air sebagai ilustrasi dari alam. Mau memberitahu hidup ini begitu bosan, rutinitas begitu saja. Bangun pagi, berdoa, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, bercengkrama dengan keluarga. Terus menerus seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada yang buruk dari rutinitas. Biar bagaimanapun Bapak Ibu, manusia itu membutuhkan rutinitas supaya bisa survive dalam hidup ini. Manusia itu makhluk liturgi. Liturgi itu seperti kita ibadah, dimulai doa pembukaan, lalu masuk pujian penyembahan, semakin naik lagi, lalu masuk praise, lalu kemudian khotbah firman Tuhan, lalu doa berkat. Itu namanya liturgi. Hidup itu seperti liturgi. Dalam bahasa Yuval Noah Harari, dalam bukunya Homo Deus itu, manusia itu makhluk algoritma. Secara spontan manusia terus menerus melakukan hal yang sama. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan rutinitas. Manusia tanpa rutinitas tidak mungkin bisa survive, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia membutuhkan rutinitas, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, betapapun bebasnya seseorang, cepat atau lambat, dia akan menciptakan rutinitasnya sendiri agar dapat bertahan hidup. Seseorang kadang-kadang ingin berkata, aku ini bebas, aku mau menciptakan kehidupanku sendiri, aku mau melakukan apa yang aku suka. Tapi tanpa disadari dia pelan-pelan akan melakukan rutinitas, lama-lama kembali kepada rutinitas. Semua manusia begitu. Sekali lagi itu sebabnya kita menerima dengan senang hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika ada perubahan yang membuat kita keluar sejenak dari rutinitas hidup yang begitu membosankan. Lingkaran rutinitas yang membosankan itu yang membuat liburan menjadi begitu indah. Sejenak mengasingkan diri melakukan hobi kita menjadi begitu menyenangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab apa? Hidup itu begitu membosankan. Sehingga liburan menjadi sebuah jalan keluar untuk kita bisa mengatasi rutinitas. Itu sebabnya kita nggak perlu heran, ada orang yang terus berganti pekerjaan, pindah-pindah rumah, membeli perkakas-perkakas baru. Secara ekstrim, ada orang-orang yang berpikir begitu aneh, mengganti pasangan hidup. Sebab apa? Bosan. Kita pengkhotbah mau mengatakan menggunakan 3 ilustrasi alam. Hidup itu sia-sia sebab begitu membosankan. Alasan yang ketiga, hidup itu sia-sia, dia berkata, hidup itu tidak pernah puas. Ayat ke-8 dia berkata, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Mata kita ini Bapak Ibu diberi makan sebanyak-banyaknya dengan apapun yang kita lihat. Dia gak pernah merasa kenyang, dia gak pernah merasa cukup. Telinga kita yang lebih buruk, telinga kita semakin negatif sebuah berita, semakin menarik bagi telinga kita. Betapa membingungkannya. Itulah sebabnya si pengkhotbah berkata, hidup itu sia-sia karena gak pernah punya rasa puas. Charles Swindoll berkata begini Bapak Ibu, perhatikan. Sudahkah Anda perhatikan hal berikut ini? Seorang pria tidak pernah menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup.
walaupun sudah sangat kaya. Seorang wanita tidak pernah merasa cukup cantik, walau dia sungguh-sungguh sudah cantik. Pakaian tidak pernah cukup modis, mobil tidak pernah cukup mewah, piranti tidak pernah cukup modern, rumah tidak pernah memiliki cukup perabot, makan tidak pernah cukup lezat, hidup tidak pernah cukup lengkap. Keinginan besar untuk memiliki banyak hal, hasrat untuk menginginkan lebih, merupakan sebuah virus yang menguras jiwa kita yang bahagia. Bapak Ibu, dia menggunakan ilustrasi panca indera kita, mata dan telinga, tak pernah bisa dipuaskan. Keinginan manusia itu seperti lubang yang menganga. Waktu kita masuk ke dalam lubang, kita tahu ternyata lubangnya tak punya dasar. Tidak ada dasar di bawahnya. Begitulah keinginan mata, begitulah keinginan telinga. Hidup begitu tidak pernah bisa memuaskan. Karena itulah si pengkhotbah berkata, sia-sia, sia-sia. Dia lanjutkan lagi, alasan yang keempat dari tesisnya, kenapa dia berasumsi hidup itu sia-sia. Karena hidup itu tak bisa diubah. Ayat 9 dan 10, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Bapak Ibu, pepatah Perancis berkata begini, semakin banyak hal yang berubah, semakin banyak hal tetap sama. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu, coba perhatikan. Teknologi bertambah maju. Dengan teknologi AI zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah diprediksi oleh Yuval Noah Harari tadi dalam bukunya Homo Deus 2035. Berarti tahun 2035 dia coba berasumsi manusia akan menjadi dewa, manusia akan menjadi Tuhan, Homo Deus. Dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih luar biasa. Kesehatan yang begitu maju sampai dia berkata dengan berani Bapak Ibu, dia kumpulkan berbagai sumber di seluruh dunia penelitian, dia simpulkan dalam bukunya Homo Deus itu, dia berkata begini Bapak Ibu, lebih banyak orang yang mati karena gula daripada karena misiu. Dia berkata lebih banyak orang yang mati tua daripada mati karena sakit penyakit. Kenapa? Teknologi yang begitu maju luar biasa. Penemuan-penemuan yang luar biasa, penemuan robot nano yang sangat halus itu, yang disuntikan ke dalam tubuh manusia, lalu nano yang begitu cerdas luar biasa akan mencari sumber penyebab cikal bakal munculnya sel kanker. Sebelum berkembang biak dibunuh oleh sel nano itu yang sangat halus, robot yang begitu kecil itu. Dia bicara tentang data. Basicnya dari data dia simpulkan 2035. Manusia akan menjadi dewa. Itu sebelum pandemi tahun 2015. Optimisme Harari. Yang saya mau beritahu, perhatikan. Teknologi bertambah maju. Penemuan bertambah banyak. Perubahan terjadi, namun sesuatu yang mendasar tetap tidak berubah. Seperti perkataan pengkhotbah. Manusia bisa menemukan obat pemusnah TBC, tapi sampai sekarang TBC tak pernah bisa dimusnahkan. Manusia berhasil membangun rumah-rumah susun, namun tunawisma selalu ada dan tak bisa dihabiskan. Jalan-jalan baru dibangun, namun kemacetan tetap ada. Ini yang mau digarisbawahi oleh pengkhotbah. Tidak ada hal yang secara fundamental baru. Tidak ada terobosan-terobosan, tidak ada intervensi nyata yang benar-benar membuat perubahan secara fundamental. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Itulah sebabnya hidup ini begitu sia-sia. Yang kelima, alasan yang kelima. Perhatikan ayat yang ke-11. Hidup itu ternyata tak berarti. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengkhotbah coba ingin mengajak kita untuk melihat kepada sejarah. Coba perhatikan sejarah. Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu atas seseorang bisa jadi sangat penting, vital, mengesankan di masa lalu. Namun apa artinya semua di masa kini?
Ada beberapa orang yang bisa menggoreskan tinta emas sejarah kehidupannya sehingga dia dikenang luar biasa. Kita tahu Martin Luther, orang yang hebat. Agustinus Martir dari Hippo, itu orang yang 1000 tahun pertama kekristenan berutang banyak tentang konsepnya pewahyuan firman Allah. Kita ketemu orang-orang seperti Yakobus Armenian, John Calvin, menolehkan tinta emas dalam sejarah kehidupan mereka. Tetapi jauh lebih banyak sejarah manusia lenyap begitu saja. Hari ini kita dikenal. Begitu kita meninggal dunia, seminggu orang berduka, sebulan barangkali orang mengingat. Beberapa coba mengucapkan belasungkawa di media sosialmu. Setelah setengah tahun, tidak seorang pun mengingat engkau lagi. Setelah 1 tahun, semua lupa tentang engkau. Itu sebabnya seseorang berkata, kalau engkau ingin dikenang oleh sejarah, legasimu, warisanmu ingin dikenang oleh sejarah, menulislah. Karena tulisan engkau bisa tidak ada lagi, tulisan akan tertinggal tetap. Orang berkata kalau ingin dikenang oleh sejarah, menulislah. Ada kebenarannya juga di sana Bapak Ibu. Beberapa orang hebat di muka bumi adalah orang-orang yang meninggalkan jejak-jejak tulisan mereka. Nama-nama yang saya sebutkan tadi meninggalkan tulisan. Ada orang-orang yang hebat namun tidak menulis. Mereka ditelan oleh zaman, dilupakan sama sekali Bapak Ibu. Tapi kembali poinnya Bapak Ibu, perhatikan. Betapapun hebat, vital dan terkenalnya seseorang, kelak akan digilas oleh zaman, dilupakan oleh sejarah. Itulah kehidupan di bawah matahari. Kehidupan di dunia yang mengabaikan Allah. Kalau begitu apa pelajarannya Pak John? Banyak. Tapi ini yang saya mau beritahu Bapak Ibu. Perhatikan ini poin penting dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu 42 kali kata Allah. Kata yang menunjuk kepada Allah, baik kata dia, ia, atau Allah, atau Tuhan. 42 kali. 39 kali kata di bawah kolong langit, di bawah matahari. 38 kali kata sia-sia, sia-sia, usaha menjaring angin. Apa yang mau diberitahu oleh Salomo dalam perkataannya yang penuh hikmat itu? Dia mau mengatakan begini, di bawah kolong langit, di bawah matahari, hidup tanpa Allah sia-sia. Yang mau diberitahu oleh kitab Pengkhotbah, carilah yang di atas langit. Sebab yang di bawah langit semua sia-sia. Bukan harta yang sia-sia, bukan kepintaran yang sia-sia, bukan materi yang kita punya sia-sia. Maksudnya apa? Jika kita mencari makna hidup, kita mencari keberartian hidup di bawah kolong langit, maka engkau melakukan usaha menjaring angin. Mencari makna hidup bukan pada materi, mencari makna hidup bukan pada kekayaan. Mencari keberartian hidup bukan pada jabatan, bukan seberapa banyak engkau bisa kumpulkan di bawah kolong langit, bukan. Jika engkau melakukan itu, nggak ada yang baru, tidak ada yang baru. Orang-orang terdahulu telah mencoba makna hidup di bawah kolong langit dan tidak ketemu. Kalau mau mencari makna hidup, keberartian hidup, si pengkhotbah ingin mengatakan, carilah di atas matahari, carilah di atas langit. Di sanalah ada makna hidup yang sejati. Jadi si pengkhotbah mau mengatakan apa? Tidak peduli berapa banyak upaya yang kita usahakan untuk mencari makna hidup di bawah kolong langit. Enggak peduli berapa energi yang kita habiskan, berapa banyak modal yang kita sudah curahkan untuk mencari keberartian hidup. Jika kita mencarinya di bawah langit, di bawah matahari. Si pengkhotbah berkata, engkau sedang mengerjakan pekerjaan usaha menjaring angin. Kalau begitu apa pelajarannya Bapak Ibu? Yang pertama perhatikan. Si pengkhotbah mau mengatakan dari ayat-ayat tadi, tanpa Allah segala upaya dan pencapaian manusia adalah sia-sia. Bapak Ibu, bagaimana pencapaianmu sekarang? Apakah pencapaianmu itu di dalam Allah atau di luar Allah? Karena tanpa Allah, tak peduli sehebat apa pencapaianmu, bahkan mungkin pencapaianmu bermanfaat bagi kemanusiaan. Mungkin pencapaianmu begitu produktif sehingga engkau punya kontribusi bagi masyarakat. Barangkali pencapaianmu begitu, dalam bahasa Kristen, begitu memberkati banyak orang.
Tapi jika engkau memperolehnya tanpa Allah, sia-sia. Karena itu pastikan, dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita hidup di dalam kesementaraan di bawah kolong langit ini, pastikanlah segala upaya pencapaian kita ada Allah di dalamnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang percaya di hatinya ada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Boleh diangkat tangannya? Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jika di hati kita ada Tuhan, itu berarti semua yang kita kerjakan di bawah kolong langit, di bawah matahari, ada Allah di dalamnya. Kalau begitu, ketika engkau beroleh materi, itu enggak sia-sia. Ketika engkau menjadi orang yang bijak dan pintar, itu enggak sia-sia. Sebab engkau memperolehnya bersama Allah di dalam Kristus. Jadi jangan salah tangkap tentang kitab pengkhotbah. Dia tidak membenci materi. Dia tidak membenci orang pintar atau orang bodoh. Dia tidak membenci apa yang di bawah kolong langit. Dia cuma mengkritisi orang-orang yang coba mencari makna hidup di bawah matahari. Itu yang sia-sia. Tapi orang-orang yang mencari kehidupan di bawah matahari bersama dengan Allah yang hidup, maka tak ada satupun yang sia-sia yang kita kerjakan. Justru yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan karena kita bersama dengan Tuhan. Yuk tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Ya, jadi yang Bapak Ibu kerjakan di dalam Kristus, nggak ada yang sia-sia. Karena itu jika pagi ini masih ada pola pikir kita, aku ingin hidupku berarti kalau aku punya jabatan tertentu. Kalau aku sampai kepada kekayaan tertentu, kalau tabunganku sampai kepada angka tertentu, barulah hidup ini penuh arti. Engkau sedang berpikir hal yang sia-sia. Bukan begitu mencari makna hidup. Carilah di atas langit. Dan Bapak Ibu telah menemukannya. Di dalam Kristus kita telah menemukan Dia yang bertahta di atas langit, di atas matahari. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu dari teks yang kita baca tadi, perhatikanlah, segala sesuatu di bawah kolong langit bersifat sementara dan segala yang kita lakukan tidak akan bertahan selamanya. Iya, ini yang mau digarisbawahi si pengkhotbah. Segala sesuatu di bawah kolong langit sementara. Tahukah Bapak Ibu, hanya ada 3 yang kekal, yang di atas langit, yang sempurna, dan kebenaran. Ketiga ini yang tidak mengalami perubahan. Ketiga ini yang terus akan kekal selamanya. Semua yang di bawah langit, semua yang di bawah matahari, semua bersifat sementara. Tak akan pernah bertahan selamanya. Kalau begitu apa pelajarannya? Ayo Bapak Ibu dan saya, kita harus belajar. Jangan jumawa, orang Jawa bilang. Jangan sombong. Jika hari ini posisimu begitu keren diberkati Tuhan, yes, bersyukurlah, teruslah rendah hati. Jika kesehatanmu begitu prima, hari ini engkau begitu produktif, hari ini begitu banyak berkat yang Tuhan taruh di kanan kiri dan muka belakangmu. Betapa mudahnya engkau meraih berkat-berkat Tuhan. Karena ini sedang musim menuai bagimu barangkali. Perhatikan segala sesuatu di bawah kolong langit bersifat temporal. Tidak bertahan selamanya. Ayo jangan jumawa. Hidup itu tidak boleh sombong. Hati-hati senantiasa. Teruslah rendah hati. Sebab tidak ada yang bertahan. Lihatlah si pengkhotbah. Salomo dengan semua kekayaannya. Mati juga. Salomo orang yang paling berhikmat yang pernah hidup. Dan Tuhan berkata sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Tapi hikmat yang luar biasa itu yang mengandung unsur ilahi yang luar biasa. Tak membuat Salomo hidup selamanya. Salomo tetaplah kemudian mati. Bapak Ibu, sebuah awasan bagi Bapak Ibu dan saya. Jika hari ini engkau dipakai Tuhan, bersyukurlah. Engkau dipakai Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati orang-orang. Menjadi tangan Tuhan bagi keluargamu. Puji Tuhan. Tetaplah rendah hati. Sebab semua sementara. Di bawah kolong langit. Tak pernah ada kekekalan. Itulah sebabnya mencari kekekalan di bawah matahari. Melakukan usaha menjaring angin. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang terakhir. Tanpa Allah, semua yang sementara tidak memiliki makna. Tadi saya sudah singgung di poin yang pertama. Tanpa Allah,
Semua yang sementara sungguh tak punya makna apapun, Bapak Ibu. Tidak punya nilai kekekalan. Tetapi bersama dengan Allah, semua yang kelihatannya bersifat sementara itu, benda-benda itu bersifat sementara, semua yang ada pada kita itu bersifat sementara. Jika kita bersama dengan Allah, Dia bisa memiliki nilai kekal. Dia bisa memiliki nilai upah dalam kekekalan. Saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu di tempat ini. Handphonemu itu temporal. Handphonemu itu tidak ada di kekekalan. Kita tidak perlu handphone di kekekalan. Tapi dia bisa bernilai kekal. Waktu apa? Engkau menggunakan handphonemu untuk tujuan kemuliaan Allah. Engkau pakai handphonemu untuk memberkati orang-orang, berbagi ayat, berbagi renungan, ingatkan mereka untuk terus berdoa, ingatkan mereka datang dalam ibadah. Uangmu itu bersifat temporal. Uangmu tidak selamanya. Di surga, di kekekalan, di langit baru dan bumi baru kita nggak butuh duit. Tapi dia bisa bernilai kekal. Waktu engkau menggunakan uangmu itu dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Bagi saya pribadi, orang yang beres dalam keuangan cenderung akan beres dalam semuanya. Tapi orang yang tidak beres dengan keuangan, jangan berharap beres dalam hal-hal lain. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, jika engkau setia perkara kecil, apa itu? Talenta, apa itu? Mamon, duit. Jika engkau setia perkara kecil, kepadamu dipercayakan perkara yang lebih besar. Perkara kecil di sana bicara tentang mamon. Bagi saya, orang yang tertib dengan keuangan, kecenderungan dia akan tertib dalam semua bagian hidup mereka. Yang saya mau beritahu, uang pun bersifat sementara. Tapi bayangkan bagaimana orang zaman sekarang memuja uang. Uang dijadikan tujuan hidup. Sampai lupa bahwa uang bisa memiliki makna kekal dan bernilai kekal. Bisa ada upah kita dapatkan jika uang kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Poin yang saya ingin Bapak Ibu garis bawahi bersama-sama. Tanpa Allah, semua yang sementara tidak memiliki makna. Sekarang kita balik. Bersama dengan Allah, semua yang sementara bisa memiliki makna yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mendorong kepada Bapak Ibu, ayo bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhannya. Gunakanlah semua yang ada sementara padamu. Untuk tujuan yang bernilai kekal. Sekali lagi, garis besar si pengkhotbah mau mengatakan begini. Kalau engkau ingin hidupmu berarti, engkau harus mencarinya di atas langit, di atas matahari. Jangan cari di bawah matahari. Engkau tak akan menemukan hidup yang berarti. Itu sebabnya dia mulai berkata tentang kesia-siaan di bawah kolong langit. Karena itu saya ulang, saya tutup dengan kalimat ini. Perhatikan Bapak Ibu. Titbal berkata begini, Derek Titbal berkata begini. Kehidupan yang meniadakan Allah akan menghasilkan gumpalan uap yang monoton dan tak berarti. Derek Titbal berkata begitu. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. 42 kali kata Allah. 39 kali kata di bawah langit, di bawah matahari. 38 kali kata sia-sia atau usaha menjaring angin. Angka-angka itu bukan sebuah kebetulan ketika sang pengkhotbah menuliskannya. Sekali lagi dia ingin memberitahu. Di bawah kolong langit, hidup tanpa Allah sungguh sia-sia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Pagi ini saya rindu sekali Bapak Ibu dan saya. Mari melihat ke atas langit. Apa yang kita lakukan? Kita sedang melakukan yang dipesankan oleh pengkhotbah. Carilah di atas langit. Carilah di atas matahari. Ibadah ini dirancang untuk Bapak Ibu dan saya bertemu dengan yang berkuasa di atas langit itu. Mari kita datang kepada Dia dalam pujian. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu
Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan siang hari ini. Kami percaya firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh merenungkannya dan kami percaya Tuhan Engkau memampukan setiap kami untuk kami melakukannya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kau tambahkan hikmat dan pengurapan lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya setiap kali beliau melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dari hati kami yang tulus kepada Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kerajaan Tuhan di muka bumi semakin diperlebar. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Yang percaya berikan sorak yang meriah bagi dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.